Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Latifah Khairani, dosen S1 Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Bengkulu. Perkenankan, pada kesempatan kali ini saya membahas terkait salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu pengantar agribisnis. Pada mata kuliah pengantar agribisnis ini menggunakan metode DIA atau Delivery, Interaction, dan Assessment yang mencoba berfokus pada Student Centered Learning, Blended Learning, studi kasus, maupun diskusi kelompok. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu persyaratan sertifikasi dosen tahun 2025, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau disingkat dengan PDD UKTPT, khususnya di aspek pengajaran. Mata kuliah pengantar agribisnis merupakan mata kuliah wajib prodi bagi mahasiswa semester 2 pada program studi S1 Agribisnis Universitas Bengkulu. Mata kuliah ini memiliki bobot sebesar 2 SKS selama 1 semester dengan teori dan asesmen. Bahasa pengantar yang digunakan dalam penyampaian mata kuliah menggunakan bahasa Indonesia. Mata kuliah pengantar agribisnis bertujuan untuk memberikan penguasaan pengetahuan dan keterampilan dalam tentang konsep bisnis dan terapannya di bidang agribisnis dan pemberdayaan masyarakat, dan mengidentifikasi peluang-peluang bisnis yang berwawasan kearifan lokal dan global. Materi pembelajaran yang disampaikan dalam mata kuliah pengantar agribisnis ini terdiri dari 8 topik. Yang pertama, pendahuluan dan ruang lingkup agribisnis. Kedua, prinsip, kendala, dan strategi kebijakan agribisnis. Ketiga, aspek penentu dan sarana instrumental agribisnis. Keempat, investasi dalam pengembangan agribisnis. Kelima, kemitraan dalam agribisnis. Keenam, koperasi agribisnis. Ketujuh, pengembangan agrowisata. Dan yang terakhir, pengembangan sumber daya manusia agribisnis. Capaian pembelajaran lulusan atau CPL yang dibebankan pada mata kuliah pengantar agribisnis ini terdiri dari 4, yaitu 1. Menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. Yang kedua, mampu menguasai pemahaman tentang konsep bisnis dalam terapannya di bidang agribisnis dan pemberdayaan masyarakat. Yang ketiga, mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan dan implementasi konsep bisnis dalam terapannya di bidang agribisnis. Dan yang keempat, mampu mengidentifikasi peluang-peluang bisnis di bidang pertanian yang berwawasan kearifan lokal dan global. Selanjutnya, capaian pembelajaran mata kuliah atau disingkat CPMK pada akhir perkuliahan ini terdiri dari 4, yaitu 1. Menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang agribisnis secara mandiri. Kedua, mampu menguasai pemahaman berbagai konsep bisnis dalam terapannya di bidang agribisnis dan pemberdayaan masyarakat. Yang ketiga, mampu menerapkan pemikiran yang kritis, logis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi konsep bisnis dalam terapannya di bidang agribisnis. Dan yang keempat, mampu mengidentifikasi peluang-peluang bisnis di bidang pertanian yang berwawasan kearifan lokal dan global. Referensi yang digunakan pada mata kuliah pengantar agribisnis ini beragam, tetapi referensi utama yang digunakan dalam mata kuliah ini mengacu pada buku agribisnis yang telah disesuaikan dengan rancangan pembelajaran semester atau RPS selama 1 semester. Selain itu, masih ada beberapa daftar referensi yang mendukung yang mendapatkan menjadi keragaman dari mata kuliah ini. Sistem pembelajaran pada mata kuliah ini dilaksanakan secara sinkronus dan asinkronus dengan menggunakan metode pembelajaran aktif yang mengutamakan peran dan keaktifan mahasiswa dalam proses pembelajarannya. Bentuk perkuliahan sinkronus dilakukan secara tatap muka di ruang kelas maupun menggunakan Zoom sebagai tools web konferensi, sedangkan untuk perkuliahan asinkronus menggunakan WhatsApp group untuk memfasilitasi mahasiswa dalam berdiskusi perihal mata kuliah pengantar agribisnis maupun penugasan individu dan kelompok. Pembelajaran pengantar agribisnis ini dilaksanakan selama 16 pekan dengan 7 pekan pemaparan materi, kemudian dilanjutkan dengan ujian tengah semester
Kemudian pada minggu ke-9 dan sampai ke minggu ke-15 dilanjutkan lagi dengan pemaparan materi dan dilanjutkan dengan pelaksanaan UAS atau ujian akhir semester pada minggu ke-16. Evaluasi pembelajaran mata kuliah pengantar bisnis ini didapatkan dari 4 komponen. Yang pertama yaitu observasi keaktifan mahasiswa, yang kedua adalah penilaian tugas, yang ketiga adalah ujian UTS dan UAS yang diberikan bobot dengan masing-masing ketentuannya. Untuk bobot observasi keaktifan mahasiswa sebesar 50%, kemudian tugas sebesar 20%, yang kemudian yang ketiga ada ujian UTS yang diberikan dengan soal esai kepada mahasiswa diberikan bobot 20%, serta yang terakhir yaitu UAS diberikan bobot 20% dengan berupa esai kepada mahasiswa. Dengan total bobot evaluasi penilaian mata kuliah pengantar agribisnis sebesar 100%. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan terkait mata kuliah pengantar agribisnis. Untuk mahasiswa program studi S1 Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Bengkulu. Berikutnya merupakan cuplikan dari proses pembelajaran yang saya lakukan secara sinkronus tatap muka di ruang kelas. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Sudah siap untuk menerima materi hari ini? Siap. Semakin siap, semakin baik kita menyerap ilmu, maka kita perlu meminta pertolongan juga ya dengan cara berdoa. Baik, sebelum kita mulai, kita berdoa dulu. Menurut keyakinan masing-masing, doa dimulai. Doa selesai. Oke, hari ini kita masuk ke mata kuliah pengantar agribisnis pertemuan kelima yang akan disampaikan oleh saya sendiri, Ibu Latifah Khairani. Oke, untuk capaian pembelajaran kita hari ini, Ibu mengharapkan para mahasiswa sekalian akan mampu mendeskripsikan apa saja itu prinsip-prinsip dalam agribisnis. Kemudian yang kedua, mampu mendeskripsikan atau mengidentifikasi berbagai kendala dalam agribisnis. Dan yang ketiga, juga mampu menguraikan berbagai kebijakan-kebijakan yang ada dalam agribisnis. Sebelum kita masuk ke materi, Ibu minta kita pretest dulu. Ibu ingin lihat seberapa kalian mengetahui yang tadi 3 topik tadi ya, subtopik. Pertama adalah prinsip, kemudian ada kendala, kemudian juga tadi ada kebijakan. Silakan di scan barcode-nya, kemudian nanti masuk ke quizzes. Ibu tunggu kira-kira 2 menit ya. Oke, silakan mulai. Jawab saja sepengetahuannya teman-teman semuanya ya. Seperti apa pemahamannya tentang 3 subtopik tadi. Sudah selesai semuanya? Selesai ya. Oke, kita lanjut ke materi apa yang akan kita diskusikan hari ini ya. Ada 3 pokok bahasan. Yang pertama, pokok bahasan kita hari ini adalah prinsip dalam agribisnis. Kemudian yang kedua ada kendala dalam agribisnis, dan yang ketiga adalah kebijakan dalam agribisnis. Nah, supaya kita paham konsep, maka kita perlu lihat dulu observasi dari studi kasus lapangan itu seperti apa sih dalam agribisnis. Nah, Ibu punya contoh kasus. Ini ada peternakan ayam, punya produksi melimpah, kemudian tapi lokasinya di pedesaan. Dan kemudian jumlah pesaingnya itu banyak, terutama lokasinya di pedesaan tersebut. Nah, pada saat kita melihat fenomena tersebut, apa sih kira-kira yang pertama kali, misalnya nih ada Pak Ahmad ingin menjual telurnya, apa yang harus dia lakukan dulu pertama kali? Nah, Ibu mau tanya dulu ke Dwi. Nah, kira-kira Dwi bagaimana? Apa yang dilakukan oleh Pak Ahmad untuk menjual telurnya? Apa dulu yang dia pikirkan? Meraih konsumennya,
media ataupun juga digital platform digital lainnya? Jawabannya sangat bagus sekali ya untuk Dwi. Jadi ada dua kata kunci yang dikatakan oleh Dwi tadi. Yang pertama ada kata-kata konsumen, harus tahu dulu siapa konsumen. Yang kedua tadi mengetahui gimana sih kita harus jual gitu kan, siapa yang mau membeli telur-telur tersebut. Nah, dua hal tersebut itu juga adalah menjadi salah satu prinsip yang kita akan bahas hari ini. Nah, prinsip-prinsip dalam agribisnis ada 7. Kita akan diskusikan yang pertama, yaitu adalah berorientasi kepada konsumen. Kenapa? Berorientasi pada konsumen atau orientasi ke pasar, kita harus tahu siapa yang menjadi target pasar kita. Ya kan, tadi kalau misalnya di Pak Ahmad, dia harus tahu siapa yang butuh kebutuhan telur tersebut. Apakah misalnya makanan, misalnya penjual makanan, atau mungkin restoran, atau mungkin yang level lebih besar misalnya seperti hotel. Nah, itu ya harus tahu dulu siapa target pasarnya. Sehingga pada saat dia ingin menjual, dia harus tahu kualifikasi kebutuhan si konsumen tadi. Kalau kata Dwi, harus mengetahui, menganalisis kebutuhan konsumennya. Kalau misalnya dia mau jual misalnya ke restoran-restoran yang mahal, maka dia harus membuat telur-telur yang mungkin kualitasnya bukan telur yang biasa, mungkin telur omega, mungkin telur apa lagi misalnya, telur ayam kampung yang berkualitas seperti itu ya. Namun yang kedua, prinsip dalam agribisnis itu adalah sebuah sistem. Jadi gini, dalam suatu prinsip itu adalah sebuah landasan. Jadi kita harus tahu dulu prinsip itu apa sebenarnya. Prinsip itu adalah sebuah landasan kita berpikir. Kemudian dari hasil pikiran kita itu akan kita menentukan keputusan apa yang akan kita lakukan. Yang kedua, agribisnis itu adalah sebuah sistem. Sistem itu terdiri dari beberapa subsistem. Nah, materi sebelumnya kita sudah bahas tentang sistem agribisnis oleh Nana. Kira-kira apa aja subsistem dalam agribisnis? Subsistem agribisnis yang pertama itu ada saprodi, yang kedua usaha tani, yang ketiga pengolahan, yang keempat pemasaran, dan yang kelima itu penunjang. Oke, bagus sekali. Jadi agribisnis itu adalah suatu sistem yang terdiri dari berbagai 5 subsistem. Tadi disebutkan oleh Nana, benar ya, ada subsistem saprodi, kemudian pengolahan, budidaya, pengolahan, kemudian pemasaran hingga penunjang. Artinya apa? Antara satu subsistem itu tidak bisa berdiri secara mandiri. Artinya dia harus saling mendukung. Misalnya kita mau tadi jual telur. Apakah kita cukup produksi telur saja? Tidak. Kita perlu apa tadi? Perlu pemasaran, perlu saprodi nggak? Perlu. Perlu penunjang nggak? Buruh dana nggak untuk jualan? Perlu misalnya. Perlu diolah nggak itu kira-kira telurnya? Perlu, karena produksinya tadi melimpah, maka perlu diolah misalnya jadi makanan atau jadi suatu produk yang turunannya. Ya, jadi prinsip agribisnis kita ketika menghadapi suatu usaha, oke, berarti kita nggak bisa hanya memikirkan satu sistem aja. Berarti kita harus tahu apa saja yang ada di subsistem hulu, subsistem middle-nya, dan hingga subsistem hilirnya. Jadi itu adalah dasar ketika kita belajar agribisnis nanti ke depannya. Ketika kita tahu ada kendala, oke, agribisnis ini kita harus cek dulu 5 subsistem tadi. Apakah ada masalah di antara 5 ini? Mana yang kira-kira masih bisa kita upayakan atau kita perbaiki. Nah, yang terakhir Ibu ingin menjelaskan lebih lanjut itu adalah sustainable development. Karena kita tahu dalam produk agribisnis kita nggak bisa misalnya hanya makan hari ini, tapi kita juga harus memikirkan masa depan, kita punya generasi. Sehingga dalam perspektif kita tidak hanya membuat produk untuk hari ini, tapi untuk ke depannya. Sehingga ada pemikiran bahwa seorang agribisnis itu adalah seorang yang visioner. Jadi harus tahu kira-kira apa sih produk-produk yang akan mungkin kita buat dalam agribisnis. Atau misalnya kita mau bikin usaha apa kira-kira yang dibutuhkan oleh nanti ke depannya. Apalagi nanti misalnya untuk generasi-generasi, sekarang misalnya Gen Z, nanti ada Gen Alpha lagi, kemudian nanti ada gen-gen seterusnya seperti itu. Nah, kira-kira tadi 3 tadi, diulang lagi ya, mungkin yang paling penting, yang paling krusial, ada 3. Yang pertama adalah orientasi ke pasar, kemudian yang kedua, sebagai suatu sistem, yang ketiga adalah sustainable development. Nah, kira-kira kalau Ibu tanya, dalam prinsip itu apakah terus bisa berjalan sesuai dengan ritmenya? Kira-kira tidak ya, karena prinsip itu juga pasti punya namanya kendala. Apa saja sih yang kendala-kendala yang dihadapi? Nah, Ibu ingin
tanya ke Cantika. Kira-kira menurut Cantika apa kendala yang biasanya terjadi dalam usaha agribisnis? Oke, Bu. Menurut saya sendiri, kendala yang ada di agribisnis itu salah satunya bisa dilihat dari sistem sifat produk pertanian sendiri, yaitu sifat produk pertanian itu biasanya seperti bulky, kemudian mudah rusak, serta musiman. Oke, ada hal-hal yang memang kita tidak bisa kontrol karena namanya produk pertanian itu sifatnya beragam ya. Tadi mulai dari struktur produknya, kemudian ukurannya. Nah, itu kita harus tahu dulu. Kira-kira kalau identifikasi kita sebagai usaha agribisnis ingin menjual produk yang seragam, memungkinkan tidak untuk produk agribisnis? Mungkin tidak, karena apa? Karena produknya tidak ada satupun yang sama persis. Nah, ini ada beberapa 3 kendala dalam agribisnis. Yang pertama itu sifat produknya. Kita harus tahu dulu ya, kita kenali produknya itu seperti apa. Oke, tadi produknya mudah busuk, kemudian dia hanya musiman, kemudian juga sifatnya mudah rusak, dan volumenya besar. Kemudian kita tahu bahwa sumber daya untuk pertanian itu sifatnya beragam. Jadi misalnya kita untuk tadi misalnya melakukan usaha tani, sumber daya misalnya untuk pupuk, misalnya untuk pestisida, mungkin nggak hanya di satu lokasi, tapi bisa jadi di lokasi yang berbeda-beda. Gitu. Apalagi misalnya tadi Mita mau jualan, kira-kira di desa itu ada nggak pedagangnya? Kira-kira. Nah, kita harus cek juga seperti itu. Kemudian yang ketiga itu adalah resikonya besar. Kenapa resikonya besar? Karena ada faktor-faktor yang tadi ya, sifat karakteristik dari produk agribisnis, dia tidak bisa misalnya resiko produksi, misalnya gagal panen. Tapi apakah bisa diselesaikan masalahnya? Bisa ya, ini nanti kita bahas lebih lanjut. Kemudian ada resiko harga. Apakah harga hari ini sama dengan harga misalnya minggu depan? Tidak ya, harganya fluktuatif, bisa naik bisa turun. Kemudian ada resiko investasi. Biasanya kalau kita panen hari ini, kalau kita tanam hari ini, biasanya panennya berapa lama? Misal contoh padi, berapa lama baru kita bisa panen? 3-4 bulan. Kemudian kita misalnya mau usaha tani sawit misalnya, bisa sampai 4 tahun baru kita bisa menghasilkan gitu ya. Hingga dampak dari ini apa yang terjadi? Dampak ini adalah menyebabkan banyak dinamika dalam pertanian. Mulai dari tadi resiko, kemudian dari jumlah kualitas yang tidak seragam, sehingga kita butuh ada namanya dasar ya. Karena kalau kita misalnya mau jualan, kalau kita tidak punya kualifikasinya, kita bingung nih. Misal tadi mau jual telur ke restoran, kira-kira restoran ini butuhnya apa sih kriterianya? Standarnya apa? Nah, standar ini biasanya ini kalian lewati aja ya. Nah, standar ini harus memenuhi dari 4 kebijakan. Tadi udah sempat sebut split ya. Ada 4 kebijakan dalam agribisnis tadi. Kira-kira apa tadi Bu Lidat? Ada yang bisa jawab tadi salah satunya? Oke, Anda. Berkelanjutan. Oke, benar ya. Itu salah satunya berkelanjutan. Kemudian tadi ada berdaya saing. Kenapa? Karena daya saing itu dibentuk dari berorientasi pada profit konsumen ya. Jadi kita harus tahu apa saja sih kelebihan atau nilai tambah dari produk kita. Misalnya dibandingkan dengan saing. Contoh misalnya kita sama-sama jual telur nih. Misalnya tadi Dwi jual telur, mungkin jual telur yang kualitasnya A dengan Nabila misalnya jual telur kualitas Omega. Nah, kira-kira kelebihan produknya apa gitu? Yang bisa menjadi ada nilai daya saingnya seperti itu ya. Kemudian ada berkerakyatan. Berkerakyatan itu artinya sumber-sumber alam tadi itu kan dari mana semuanya? Dari alam. Sehingga kita harapkan apa yang dari alam itu akan kembali juga ke alam. Kemudian hal itu juga yang menyebabkan berkelanjutan sampai nanti ke depannya seperti itu. Nah, ini coba kita bahas ya, salah satunya berdaya saing. Tadi ada berorientasi pasar, kemudian kita harus tahu mengandalkan produktivitas dan apalagi nilai tambahnya. Jadi kita harus tahu nilai tambah dari produk kita itu apa. Apa yang kita tidak miliki dari pesaing tadi. Contoh, tadi kasusnya sama-sama jual ayam, tapi yang satu punya kriteria produk kualitasnya lebih unggul. Misalnya di kualitas premium. Yang satu lagi dia kualitas biasa aja. Kemudian yang kedua dia bisa memenuhi kebutuhan pelanggan secara kontinu. Yang satu lagi mungkin
tidak bisa secara kontinu. Mungkin dia hanya berproduksi musiman, misalnya dia hanya pengen pada saat dia ingin jualan dia baru jualan aja seperti itu. Nah, kita cek dulu apa ya saja menjadi pembedanya. Bisa jadi produknya sama tapi dengan kelebihan yang berbeda. Misalnya satu lagi dia bisa teknologi. Kalau kata Dwi tadi, dia bisa jual dengan digital sehingga konsumennya bukan hanya di desa tapi bisa sampai ke luar daerah. Seperti itu ya. Kemudian ada berkelanjutan, tadi sudah sempat kita bahas. Dan yang terakhir itulah desentralistik. Ini desentralistik ini nanti pada saat kita memahami bahwa produk-produk pertanian itu akan dipakai kembali nanti untuk rakyat. Jadi perlu harus tahu juga misalnya kebijakan-kebijakan yang ada di pemerintahan seperti apa. Nah, ini beberapa referensi, nanti bisa dicek sendiri. Referensi-referensi ini ingin menambah pengayaan ilmu misalnya, atau ingin meningkatkan pengetahuan yang tadi mungkin hanya sebentar Ibu sampaikan. Nah, itu bisa dibaca lebih lanjut. Oke, sebelum kita masuk ke ini ya, ke post test ini, ada yang mau bertanya dahulu satu? Silakan. Dari yang belakang nih, sebelah kiri coba. Lydia, mau untuk bertanya, ada sesuatu yang ingin ditanyakan, yang mungkin kurang paham, kurang jelas. Bu, ini tadi ada 7 prinsip dari agribisnis. Ada? Atau Ibu tanya, kira-kira dari 37 prinsip tadi, mana yang paling krusial atau paling penting? Nah, tambah dengan dan berlanjutan. Oke. Mungkin kita masuk ke post test saja ya. Jadi kita lihat nanti dari tadi Ibu sampaikan materinya. Kemudian cek lagi tadi dari hasil, nanti Ibu sampaikan hasilnya, dari hasil pretest dan post test, apakah ada peningkatan nggak nih pengetahuannya, pemahamannya nambah nggak kira-kira seperti itu. Oke ya, silakan di scan barcode. Ibu tunggu 2 menit ya. Oke, sudah semua ya. Oke. Nah, ini untuk minggu depan, Ibu akan minta nanti kita diskusi di grup belajar. Kita minta mungkin komting kelas untuk membagi kelompok untuk berdasarkan komoditas-komoditas yang ada di depan. Ya, ada komoditas pangan, hortikultura, kemudian perkebunan, kemudian juga ada komoditas perikanan dan peternakan. Nah, nanti dari 6 kelompok ya. Nanti dari 3 kelompok ini akan membahas kebijakan-kebijakan terkait konsumen dan pemerintahan. Sumbernya dari mana? Sumbernya harus dari yang ilmiah, dari jurnal, bisa jadi jurnal internasional ataupun jurnal nasional. Ada pertanyaan dari untuk tugas kita minggu depan? Belum. Oke ya, nanti mungkin ada diskusi lebih lanjut di grup belajar kita yang ada di grup ya. Demikian deskripsi singkat dan serta cuplikan proses pembelajaran dari mata kuliah pengantar agribisnis yang saya ampu. Semoga dapat memberikan gambaran terkait kinerja pengajaran yang saya lakukan pada mata kuliah pengantar agribisnis program studi S1 Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Bengkulu. Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang terlibat, yakni Kemendiktek Saintek Universitas Bengkulu dan seluruh tim sertifikasi dosen tahun 2025. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Universitas Bengkulu, seluruh jajaran pimpinan, seluruh rekan sejawat dosen, dan rekan-rekan mahasiswa. Demikian yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.